Punya stok tempe di rumah? Nah, biar nggak bosen, kali ini kita buat jadi katsu tempe ya sahabat. Siapkan tepung beras, tepung terigu, santan, buncis, tempe, kentang, baby corn, pasta kari, nasi putih, tepung roti, bawang bombay, bawang putih, wortel, cabai merah besar, daun bawang, ketumbar halus, wijen hitam, cabai bubuk, dan juga madu. Pertama-tama, masukkan 150 gram tepung terigu dalam wadah, tambahkan 50 gram tepung beras, air secukupnya, lalu aduk hingga rata. Info kece nih sahabat, agar adonan untuk tempenya kental dan gurih, bisa banget loh menambahkan santan, dan jangan lupa diaduk ya sahabat. Bumbui dengan gula, ketumbar, garam, merica, cabai bubuk, dan lada hitam. Aduk merata. Selanjutnya, siapkan tepung terigu, tepung roti, dan campuran tepung tadi dalam wadah berbeda-beda. Setelah itu, potong-potong tempe, kemudian pipihkan, dan sayat-sayat permukaannya. Baluri dengan tepung terigu, celupkan pada campuran adonan tepung tadi, kemudian lapisi dengan tepung roti seperti ini ya sahabat. Dinginkan selama 20 menit. Nah, selagi menunggu, kupas wortel dan kentang. Selanjutnya, potong-potong bawang bombay, kentang, dan wortel. Cincang kasar 3 siung bawang putih, potong juga buncis dan baby corn-nya. Sayat cabai merah besar, keluarkan bijinya, lalu iris menyamping. Potong dan iris memanjang sebagian daun bawang, kemudian iris tipis sebagian lainnya. Bahan-bahannya udah siap nih sahabat. Berikutnya, panaskan minyak, tumis bawang bombay sampai harum, tambahkan wortel, kentang, dan juga air. Masak hingga wortel dan kentangnya hingga empuk ya. Lalu pindahkan pada wadah. Yuk, siapkan blender. Masukkan dan haluskan sayuran yang tadi dimasak ya. Kemudian tuangkan pada wadah. Panaskan minyak, tumis bawang bombay sampai harum. Sambil diaduk, tambahkan bawang putih, baby corn, sedikit air, lada hitam, dan buncis. Jika sudah matang, pindahkan pada wadah lalu sisihkan. Nah, sekarang bikin saus karinya yuk. Panaskan minyak, tumis bawang putih sampai harum. Tambahkan sayuran yang telah dihaluskan dan pasta kari. Aduk hingga tercampur rata ya sahabat. Bumbui dengan garam, cabai bubuk, gula, lalu aduk kembali. Setelah matang, angkat dan sisihkan. Saatnya menggoreng. Panaskan minyak, goreng tempenya hingga kuning kecoklatan. Angkat dan tiriskan. Tuh lihat sahabat, warna katsu tempenya cantik banget kan kayak aku. Yuk lanjut, potong-potong katsu tempenya ya. Saatnya menyajikan nih. Nah, selain cocok untuk makan bersama keluarga di rumah, katsu tempe kari ini bisa juga loh dijadikan bekal. Gak cuma untuk bekal anak-anak ke sekolah, tapi bisa juga untuk ke kantor. Rasanya, wow, dijamin enak tenan. Katsu tempe kari ala jengkol. Sahabat, jengkol punya cara jitu nih supaya anak-anak doyan sayur. Buat aja kiss spinach and mushroom. Percaya deh sama jengkol, pasti pada ketagihan.
Bumbunya puff pastry, bayam, tepung terigu, susu cair, cabai bubuk, mentega, keju mozzarella, bawang bombay, sosis, bawang putih, jamur kuping, dan seledri. Yuk, kita masak yuk. Potong bulat puff pastry dengan menggunakan ring cutter. Letakkan pada loyang muffin, tekan-tekan permukaannya seperti ini ya. Lalu jangan lupa, tusuk-tusuk permukaannya dengan menggunakan garpu agar adonan dapat matang dengan merata. Agar adonan tidak mengembang dan tetap dalam bentuk seperti semula, potong-potong dan letakkan aluminium foil di atas adonannya. Tuangkan biji kopi ke dalamnya ya. Panggang deh selama 20 menit. Sambil menunggu, parut keju mozzarella, potong bawang bombay menjadi 2 bagian, lalu iris. Geprek dan cincang kasar 3 siung bawang putih, iris jamur kuping, lalu potong-potong sosis. Sahabat, jamur kuping biasanya memiliki bau kayu yang sangat khas. Untuk menghilangkan bau tersebut, Jengkol punya tipsnya nih. Tuangkan air pada wadah, lalu tambahkan garam. Aduk hingga garam menjadi larut. Tambahkan jamur dan rendam jamur selama 5 menit. Selanjutnya, kita bikin isian untuk quiche-nya yuk. Panaskan minyak di dalam pan, tumis bawang bombay sampai harum. Masukkan bawang putih cincang kasar, seledri, sosis, aduk, dan tuangkan sedikit air jika mulai mengering ya sahabat. Tambahkan jamur kuping, bumbui garam, gula, merica, dan lada hitam secukupnya. Aduk kembali. Setelah matang, tambahkan daun bayam dan cabai bubuk ya. Aduk sebentar, angkat dan sisihkan. Sahabat, agar tidak kehilangan nutrisinya, jangan masak daun bayam terlalu lama ya. Agar saat matang, isiannya dapat merekat dengan puff pastry-nya. Sekarang kita buat bechamel sausnya yuk. Sangrai tepung terigu hingga matang. Tambahkan mentega, aduk hingga crumble seperti ini ya. Lalu tuangkan susu cair, aduk hingga tercampur rata. Bumbui lada hitam, merica, garam, dan cabai bubuk. Aduk-aduk, kemudian angkat dan sisihkan. Sekarang kita cek puff pastry-nya yuk. Wow, udah mateng nih sahabat. Jangan lupa pisahkan dari pemberatnya. Langkah selanjutnya, tuangkan bechamel saus pada loyang berisi puff pastry. Tambahkan tumisan bayam dan jamur kupingnya, serta parutan keju mozzarella di atasnya. Panggang kembali deh selama 15-20 menit. Yuhu, udah mateng nih quiche-nya Jengkol. Sajikan selagi hangat ya.